Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Blog Sopiansa, channel yang bahas tentang wirausaha dan bisnis. Baik, kita hari ini membahas tentang sektor wirausaha. Seperti video saya perdana sebelumnya, sektor wirausaha itu gimana caranya membangkitkan semangat dan motivasi untuk menjadi entrepreneur atau berwirausaha. Nah, untuk sesi yang kedua ini saya akan membedah tentang uh, awas jangan sampai keliru nih untuk bisnis scoop atau lini bisnis yang harus kita fokuskan seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi 2 wirausaha ini, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube saya, di like videonya, kalau ada pertanyaan di komen baik terkait wirausaha maupun terkait peralatan konveksi seperti itu. Nah, untuk kali ini kita masih dua fokus dulu, peralatan konveksi dan konsep dasar berwirausaha nih. Oke, yang kali ini kita membahas dua sektor yang jadi pertimbangan untuk berwirausaha. Oke, sektor pertama kita bedah jadi dua lini lah, bukan lini atau sektor atau lini. Nah, biasanya itu dalam suatu barang, gitu kan. Kita bicara barang itu ada dua sektor. Yang pertama sektor produksi, yang kedua sektor pemasaran, marketing atau penjualan seperti itu. Nah, ini teman-teman jangan sampai uh, salah nih, atau maksudnya bukan salah sih, tidak tepat perhitungannya. Kenapa tidak tepat? Nah, kalau teman-teman menggabungkan antara sektor produksi dengan sektor pemasaran atau penjualan atau sales, itu teman-teman butuh uh, resource di produksi dan resource di marketing. Nah, untuk itu uh, ada baiknya nih jika teman-teman baru startup, uh, untuk modal yang kecil lah, sorry ketendang kameranya. Jadi untuk modal yang terbatas lah, bukan kecil, terbatas, tergantung dari sektor bisnisnya. Teman-teman harus mengkaji dulu nih industrinya seperti itu kan. Tadi dari dua skupnya, skup uh, skup lininya, lini produksi dan lini pemasaran gitu kan. Kalau di kantor bisa dibilang front office dan back office seperti itu. Nah, terkait dengan itu ya yang tadi saya bilang, Anda harus mempertimbangkan sektor bisnis. Nah, seperti itu. Ada beberapa sektor bisnis yang jika kita menggabungkan dua lini tersebut, cost-nya tidak begitu besar. Nah, umpamanya apa? Sektor di industri makanan, teman-teman. Nah, di industri makanan itu kalau teman-teman mau menggabungkan antara sektor produksi dan pemasaran itu tidak terlalu besar resource-nya. Kenapa? Jika teman-teman pertama fokus di front office, di depan atau marketing sales seperti itu, dengan menjual makanan, umpamanya teman-teman kue atau kue snack atau bahkan makanan-makanan berat ya, seperti nasi lah. Ada faktor nasinya, bisa nasi ayam, bisa nasi soto, bisa apapun ya, warung yang simple tuh, warteg atau warung nasi, bisa mie ayam untuk selingan. Dari sektor kuliner atau makanan juga dibedakan ya, ada makanan utama dan makanan sampingan seperti itu. Harus jeli teman-teman gitu kan, dari sektor bisnis yang mau kita tembak seperti itu. Kalau makanan, kita masuk makanan apa, makanan inti atau non inti. Kalau makanan inti ya terkait dengan nasi. Di Indonesia biasanya kalau belum makan nasi disebutnya belum makan. Nah, berarti teman-teman kalau mau masuk ke sektor bisnis kuliner atau makanan utama ya terkait dengan nasi. Nah,
nanti basicnya dulu, nanti teman-teman tinggal mengembangkan nih, entrepreneur nih, ibaratnya nasi itu menu utama itu bisa dikembangkan apa sih, seperti itu. Terkait dengan pengembangan produk, nah ini juga akan mempengaruhi omset atau sales, seperti itu. Semakin banyak lini produksi, lini produknya, lain produknya, semakin banyak omset yang akan didapat. Contohnya apa? Simple teman-teman. Umpamanya teman-teman jual nasi, tapi nasi variannya hanya nasi uduk. Ya, yang makan hanya sebatas nasi uduk. Tapi kalau nasinya teman-teman olah, ada nasi uduk, ada soto, ada lain-lain. Nah, seperti itu. Itu akan banyak yang konsumen banyak yang datang, seperti itu. Nah, tapi terkait antara nasi uduk dengan soto kan berbeda tuh dari bisnis intinya. Nah, itu kalau digabungkan itu butuh kerja keras. Nah, maksud saya kalau kita mau menggabungkan lini bisnis itu yang sejalan, seperti itu teman-teman. Kenapa? Jadi pemikiran kita terhadap strateginya satu. Jadi tidak terfokus-fokus. Umpamanya fokusnya nasi apa nih? Nasi yang ada lauk utamanya daging, ayam. Nah, kan kita bisa nasi yang lauk utamanya itu kan bahan materialnya daging, ayam, bisa apa-apa, tapi fokus lagi di mana? Yang dibakar atau yang digoreng atau yang direbus. Nah, itu kalau sisi kuliner. Oke, saya bicara kuliner dulu ya, biar simpel teman-teman nanti pahami yang di bisnis kuliner, karena emang di sini bisnisnya yang saya geluti ini bisnis fashion gitu, seperti itu. Dari kuliner dibedakan dulu nih pengolahannya gitu kan. Ada yang dibakar, digoreng, dimasak. Ya dibakar, digoreng sama direbus, atau tinggal pilih. Seperti itu, atau bisa digabungkan gitu. Karena apa? Peralatannya satu, itu simpel, udah mempermudah. Seperti itu. Nah, kalau bisnis kuliner itu bisa digabungkan teman-teman antara marketing dan produksinya. Produksi kan kita bakar, goreng itu dari kita sendiri. Atau kalau kita tidak mau menggabungkan antara bisnis produksi dengan marketing, ya kita ikut franchise ayam-ayam yang ada di Alfamart, seperti itu, banyak gitu. Nah, itu jadi teman-teman nggak mikirin produksi, tinggal beli terus langsung digoreng. Nah, itu berarti teman faktor marketing saja, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami biar tidak keliru. Kenapa? Kalau kita tidak paham basicnya seperti itu, kedepannya kita akan rumit. Kenapa? Terkait dengan sumber daya sumber daya produksinya, ya kan. Kita butuh bahan peralatan produksi, terus bahan penunjang produksi. Kemarin kalau kuliner butuh kompor, butuh penggorengan dan lain-lain. Terus juga ya butuh tenaga kerja untuk mengolahnya, seperti itu. Nah, harus dipahami dulu. Oke, nah kalau teman-teman sudah paham, enak nanti teman-teman mau masuk nih di mana nih. Kalau teman-teman milih di fokus di marketingnya, ya teman-teman tinggal franchise aja. Franchise bahan makanan umpamanya yang berbentuk ayam, tinggal franchise aja, cari franchise ayam. Nah, teman-teman tinggal ikut. Kalau mau terkait dengan bakar-bakar sate, ya bisa, banyak franchise sate, seperti itu. Rebus banyak. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu harus dipahami. Yang kalau terkait dengan produksi yang tadi saya cerita, itu kalau kita bicara bisnis. Jadi saya berharap teman-teman fokus dulu. Saya ulangi kembali, fokus dulu. Mau di sektor marketingnya kah, atau di sektor produksinya. Kalau di kuliner bisa digabungkan dan resource-nya kecil. Nah, sementara sekarang kita bahas ke fashion nih ya, kayak yang bisnis saya. Fashion itu antara sisi marketing atau sales dengan sisi produksi itu membutuhkan sumber daya yang lumayan, fokusnya lumayan tinggi, seperti itu. Dan butuh manpower dan juga butuh peralatan. Contoh kita bicara masalah marketingnya ya. Kalau di fashion kan pertama kita harus mengikuti tren media sosial. Semua kita harus kembangkan di media sosial, seperti itu. Terus ya, kita harus pertama di
produk kita balik lagi ke produknya, segmen yang kita tuju, segmennya marketnya seperti apa, terus barang kita itu dipositioningkan barang seperti apa. Nah seperti itu teman-teman. Nah belum lagi jika kita masuk ke dalam marketplace, nah itu butuh resource lagi, gimana caranya untuk menaikkan omset di marketplace seperti itu. Nah sementara untuk di sisi produksi, nah itu kan butuh peralatan produksi kan, seperti mesin jahit, obras, overdeck, jarum 2, jarum 1 dan lain-lain. Nah sementara di satu sisi juga butuh manpower untuk mengoperasikannya, belum lagi bahan baku untuk produksinya seperti kain dan lain-lain, dan juga nanti peralatan peralatan. Nah itu butuh resource. Jadi untuk menggabungkan kayak bisnis saya nih, menggabungkan antara marketing dan produksi itu butuh fokus dan perhitungan yang masak seperti itu. Jadi kita berhitung itu jangka pendek sekarang dan jangka menengah dan jangka panjang seperti itu. Berapa sih budget yang harus disiapkan untuk mempunyai atau bisnis konveksi seperti itu ya. Nah konveksi juga bisa ada skalanya ya, skala besar atau garment atau skala rumahan. Nah untuk startup awal ya mungkin bisa dijalankan skala rumahan seperti itu. Nah kita bicara dari scope bisnis dulu, belum merambah ke dalam ya seperti itu. Kita pelan-pelan lah biar kayak. Nah oke, dari kita sisi produksi dan pemasaran di garment itu butuh cost yang cukup besar gitu kan. Nah jadi sering kita temui nih beberapa kendala. Maksudnya kendala gimana? Saya sudah pecah Pak bisnisnya, saya hanya fokus di marketing dan saya hanya fokus di produksi aja nih. Saya lempar ke orang, jual ke orang biar dia yang jualin gitu kan. Saya hanya produksinya, harga dasar aja, saya ambil margin seperti itu. Terus lempar bawa si A produksi barang legging, dia jual ke si B yang jual ke retail seperti itu. Atau si retail, si B ngambil ke A, dia jual ya, seperti itu. Nah tapi antara si A dan si B kok tidak berkembang, kenapa nih Pak? Nah itu harus di scanning lagi bisnisnya gitu, karena terkaitnya banyak teman-teman. Dari faktor yang pertama, dari faktor harga itu sendiri ya kan. Kita bicara harga dulu, kita bicara kualitas produk, baru nanti kita bicara merek gitu. Terus mereknya ini seperti apa, apakah merek lama atau merek sendiri. Yang ketiga bicara tentang strategi marketing. Nah seperti itu faktornya untuk kalau kita bicara ke masalah pemasaran atau penjualan seperti itu. Nah kalau bicara masalah produksi ya sama, dari kos tenaga kerjanya, biaya listriknya, biaya investasi alatnya, terus beban overhead cost produksinya seperti apa. Nah baru diambil margin. Nah agar keduanya berjalan lancar nih harus sinergi nih teman-teman. Jadi si B yang bagian penjualan itu dia pengennya barangnya cepat laku, yang simpelnya harganya murah lah, bersaing seperti itu. Sementara kalau si A nya tidak mendukung, ya repot, nggak akan ketemu supply si B harganya tinggi dan si B nggak akan jual cepat terjual. Maka si A akan mencari alternatif selain si B yang harganya memenuhi. Nah sehingga si B nya mati konveksinya seperti itu. Nah balik lagi umpamanya si A ngasih harganya si B ngasih harganya bagus ke si A, tapi si A ingin marginnya besar, otomatis kan kalah bersaing dengan retail yang lain. Akhirnya apa? Penjualan sedikit, akhirnya si B lama-lama bisnisnya mati atau meredup. Nah itu faktor yang harus dipertimbangkan gitu. Baik, itu saja kalau kita bicara bisnis. Nanti mungkin akan timbul pertanyaan, Pak, Bapak bicara bisnis kok bisnisnya belum jalan? Ya, kalau dari bisnis sendiri emang saya belum jalan lagi startup. Untuk itu saya sharing ke teman-teman nih fokus yang saya jalani gitu.
yang lalu saya bicara masalah peralatan produksi lah konveksi. Nah sekarang saya mau sharing terkait dengan marketingnya seperti itu. Nah kenapa saya sharing marketing? Ya background saya sebenarnya di marketing. Marketing pernah bekerja di marketing produk elektronik hampir 2 tahunan lebih lah. Total saya 4 tahunan lah di electronic marketing seperti itu. Yang terakhir ini saya bekerja di marketing, tapi yang pertama saya bisnis to customer B2C, yang terakhir ini saya bisnis to bisnis gitu. Jadi saya menjual aditif buat pelumas dan BBM. Jadi dari sisi pengalaman saya insya Allah sudah komplit, sudah cukup seperti itu. Nah, tinggal saya sinergikan aja dengan bisnis saya yang akan saya geluti. Insya Allah kita harus sama-sama sukses sebagai wirausaha seperti itu teman-teman. Jangan pernah patah semangat teman-teman ya untuk berwirausaha. Wirausaha itu kunci suksesnya cuma dua sih gitu. Kunci sukses wirausaha itu cuma dua gitu kan. Yang pertama apa? Semangat. Terus kita semangat. Kayak saya nih ngasih semangat ke teman-teman. Saya cuma tidak hanya bicara di channel YouTube. Ayo semangat teman-teman. Ayo kita benerin mesin, benerin itu. Enggak. Jadi harus saya realisasikan dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Semangat dan konsisten. Udah itu aja. Saya sudah ngasih tahu teman-teman semangat, dan saya ngasih tahu teman-teman konsisten. Nah saya juga sedang menjalankan seperti itu. Kenapa? Ya karena saya berada di dua posisi sebenarnya, di dua kaki lah kalau orang bilang. Pertama kaki yang satu, saya harus bertanggung jawab sebagai marketing di perusahaan tertentu. Sisi lain, kaki yang lain saya juga mempersiapkan bisnis. Jadi kedua kaki ini punya target sales di perusahaan saya dan target bisnis pribadi saya. Nah untuk itu karena jalan di kedua kaki fokus dua ya emang agak tersendat seperti kayak umpamanya gini lah teman-teman, kalau berarti kita bicara masalah roda ya, roda kalau ada kebocoran satu kan berarti rodanya satu terbagi tuh performanya kan lambat. Sama seperti saya, cuma saya tetap berusaha konsisten dan fokus dan semangat gitu. Nah, nanti ada saatnya saya yang bekerja di perusahaan akan saya tinggalkan dalam waktu dekat ini. Nah saya fokus di bisnis pribadi saya. Nah di situ mungkin keempat kalau ibaratkan mobil, kalau sekarang kan roda saya yang dua terpecah kempes nih, ibaratnya performanya kan terbagi. Jadi yang ibaratnya kalau jalan nih, saya jalan menuju Jakarta dari Semarang, dari Jakarta ke Semarang. Nah saya kan 4 roda yang 2 kempes, berarti kan lambat. Karena nampak kempes, karena saya masih memikirkan perusahaan. Nanti suatu saat dalam waktu dekat saya tidak bekerja, berarti kan roda saya 4-4-nya berfungsi baik, tidak kempes. Jadi dari Jakarta ke Semarang saya bisa cepat, seperti itu teman-teman intinya. Saya yakin kalau teman-teman yang sudah menjalankan wirausaha dengan semangat dan konsisten, saya yakin akan berhasil. Kenapa saya yakin akan berhasil? Simpel teman-teman, nggak ada yang berat, nggak ada sesuatu proses itu, nggak ada yang hasil itu nggak ada yang membohongi dari proses seperti itu. Pertama ya kalau proses kita bagus ya kan, proses kita sesuai dengan aturan, insya Allah hasilnya bagus. Jadi teman-teman fokus saja, nggak usah memikirkan lain, hilangkan pemikiran terhadap keirian atau dengki lah terhadap bisnis orang. Karena apa? Fokus kita terbagi. Seperti itu. Kita fokus aja ke bisnis kita seperti itu. Insya Allah dalam waktu dekat kita semua akan berhasil. Ingat tagline saya di wirausaha, kunci wirausaha itu ada dua. Yang pertama semangat, yang kedua konsisten.
Semangat tidak akan terbentuk tanpa adanya konsistensi, teman-teman. Sedangkan konsistensi tidak akan terbentuk tanpa adanya semangat. Jadi mulai disiapkan diri kita mulai hari ini juga ya. Baik, itu aja sharing wirausaha dari saya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya.